kita mendengarkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita semuanya di sini. Beliau mendarat pukul 10.30. Beliau nanti akan menyampaikan keynote speech. Seperti halnya yang pernah disampaikan oleh beliau di acaranya Pradi, bahwa organisasi profesi itu seharusnya cuman ada satu. Yang kami hormati juga Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Saintek, Profesor Dr. Satrio Sumantri Bojonegoro, yang insya Allah beliau nanti akan hadir secara virtual. Sebenarnya beliau siap untuk hadir fisik, tetapi karena undangan dari kami yang mendadak, sehingga pesawatnya full ke Lombok, ini luar biasa, Pak Kadis, pesawat full ke Lombok, sehingga beliau akhirnya tetap berkesempatan untuk bisa hadir, tapi secara virtual. Yang saya hormati juga Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang insya Allah nanti akan diwakili Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Dr. Lili Krisnawati, Profesor Ali Gufron Dirut BPJS kemarin juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir, dikarenakan beliau baru pulang dari Kairo dan langsung dipanggil Komisi 9 karena terkait dengan permasalahan kemarin yang sempat ramai viral di video. Yang saya hormati juga tentunya dan rasa bangga, apresiasi, terima kasih yang luar biasa kepada pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Bapak Dr. Haji Lalu Hamzah Fikri, MKM. Yang saya hormati juga Wali Kota Mataram atau yang mewakili, dan tentunya yang saya banggakan nanti adalah pengganti proses transisi saya, Dr. Slamet Budiarto, Presiden-elek. Beliau tadi izin menjemput Prof. Yusril ke bandara karena perjalanan dari sini ke bandara hampir 1 jam, jadi beliau sudah siap untuk menjemput Prof. Yusril. And my friend introducing the delegates from the overseas, the distinguished guests. First, the President of WMA, Dr. Ashok Phillips. He is from the Malaysia, Malacca. And second, the President of the Confederation of the Asian Medical Association Oceania, Shemau, Professor Maria Minerva. And the President of the Malaysian Medical Association, my friend, Dr. Kalwinder Singh Khaira. And the Professor Dr. Prakit Puntu Tom Tichong, I always famous call with the Prof. Pom, the President of the Medical Association of the Thailand. Thanks for the coming. It is to be honors you can come to here. And on behalf of the Executive Board of the Indonesian Doctor, it's a great honor for me to welcome you all to this special moment, because it is the first time the President WMA come to Congress in Indonesia. Thank you, Ashok. Dan tak lupa juga tentunya yang saya banggakan, para ketua ID wilayah di seluruh Indonesia, para ketua ID cabang di seluruh wilayah Indonesia yang di muktamar ini di tengah sebuah turbulensi tetap dihadiri hampir lebih dari 80% cabang dari seluruh wilayah Indonesia.
Yang saya hormati juga ketua-ketua perhimpunan, ketua kolegium, ketua keseminatan yang juga hadir, dan ini membuktikan bahwa Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan cabang, wilayah, perhimpunan, keseminatan tetap kompak, tetap solid. Dan tentunya acara ini tidak bisa terselenggara tanpa pengorbanan yang luar biasa dari Ketua ID Wilayah Nusa Tenggara Barat, Ketua ID Cabang Kota Mataram, Ketua Panitia Nasional, Ketua Panitia Daerah yang luar biasa menyiapkan acara hari ini. Dan insya Allah acara hari ini tidak akan kalah dengan muktamar 3 tahun yang lalu di Aceh. Dan dukungan dari pemerintah daerah juga sangat luar biasa. Dan tentunya yang terakhir ini harus saya sebutkan, karena kalau tidak disebutkan, para bapak-bapak tidak bisa pulang ke rumah. Ketua Pengurus Besar Ikatan Istri Dokter Indonesia dan Pengurus Ikatan Istri Dokter Indonesia yang juga hadir pada kesempatan hari ini, para sponsor pendukung acara, seluruh undangan yang hadir yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam forum yang berbahagia ini. Dan insya Allah nanti dalam beberapa jam juga saya akan mentransisi ketua kepada Dokter Slamet, dan tentunya ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf juga perlu kami sampaikan karena tentunya kami tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi akan tetap berusaha untuk kemudian memberikan sebuah upaya-upaya dalam sebuah perjuangan profesi. Karena kami ini juga, kalau 3 tahun yang lalu saya dikukuhkan tanggal 27 Maret, maka insya Allah saya akan selesai memang tidak persis 3 tahun, 2 tahun 10 bulan 20 hari. Itu menunjukkan bahwa saking beratnya di Ikatan Dokter Indonesia sampai kita menghitung hari sejak mulai pulang dari muktamar di Aceh. Ya. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa apa yang kita hadapi ini seperti halnya kita berinteraksi di dunia global, di dunia internasional, problemnya adalah sama. Tapi tentunya kita berharap di dalam momen ini kehadiran daripada Ashok, maybe you can reminding about the declaration of WMA 1991. They say the National Medical Association is the to contribute to high quality and human medical care in the healthful environment and enhancing the quality of life for the people. The medical doctors is a unique profession because we need the brain for competency, we need the heart with the moral ethic, and we need the mind as the intellectual. Dan ini adalah sebuah bukti nyata bahwa keberadaan organisasi di seluruh dunia itu tetap sangat dibutuhkan. Upaya yang tentunya kita harus lakukan adalah yang paling utama, dan di dalam momentum muktamar ini adalah kita harus meningkatkan spiritual alignment kita dalam nilai kesejawatan yang sudah ditanamkan di dalam sumpah dokter. Itulah yang kemudian menjadi modal kuat kita, modal untuk kita bisa menghadapi masa depan. Di saat kita mengaca kepada sebuah sejarah yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita di dalam mendirikan Ikatan Dokter Indonesia yang tidak terlepas dari sebuah kepentingan yang diinginkan oleh rakyat pada saat itu. Lahirnya Ikatan Dokter Indonesia lahir karena kepentingan rakyat Indonesia. Mulai dari 1911. Mulai kemudian akhirnya menjadi satu dalam satu Ikatan Dokter Indonesia di tahun 1950. Ini adalah sebuah momen yang kemudian membuktikan bahwa lahirnya Ikatan Dokter Indonesia bukan lahir karena kepentingan kelompok, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Dan yakinlah organisasi yang lahir karena kepentingan
tidak akan lama. Setuju? Para sejawat sekalian yang saya hormati, tentunya kita harus bertekad. ID harus bertekad menjadi lebih baik. From a strong institution to a stronger institution. Ini pesan jelas yang harus selalu disampaikan. Di setiap momen saya selalu sampaikan ini, dan hari ini kita bisa membuktikan bahwa kekompakan, kesolidan kita bisa dapatkan saat ini. Kita bisa eksis dan kita bisa lihat seluruh delegasi dari seluruh wilayah Indonesia yang datang ke Mataram. Dari foto-foto yang ada kita bisa lihat tidak ada yang sedih, tetapi riang gembira memancarkan sebuah semangat bahwa ID akan tetap selalu eksis ke depan. Prinsip ID Reborn tentunya harus kita gemakan. Satu sisi kita juga menghadapi sebuah kondisi eksternal, tapi internal kita harus melakukan sebuah upaya untuk penguatan, revitalisasi, transformasi, mereborn, yang ini harus disampaikan sebagai bagian komitmen kita. Dan di Mataram inilah, mari kita nanti bersama-sama membuat sebuah resolusi perubahan, semangat perubahan untuk ide yang lebih baik, untuk bangsa, untuk rakyat, dan tentunya adalah untuk anggota. ID harus berkomitmen kuat untuk menjadi organisasi yang lebih baik, profesional, dan modern. Dan ini akan diijawantakan dengan berbagai program strategis dan komprehensif yang dirumuskan saat ini nanti. Disinilah kita mari bicara ke depan. Masa lalu adalah sebagai bagian sejarah untuk kemudian menjadi hikmah bagi kita untuk menyiapkan masa depan. Kita jangan terjebak pada masa lalu. Kita juga jangan terjebak dengan muatan yang begitu berat di organisasi kita karena terlalu banyak konflik-konflik internal yang kita pelihara. Mari kita menatap masa depan, mengaca ke depan, dan menyiapkan inti untuk where we to go, ya. Kemudian take off, tinggal landas, ya, meninggalkan yang kemudian memberatkan bagi kita karena kita ingin ID kemudian semakin maju. Tema yang dibuat hari ini adalah sebagai bagian upaya kita untuk menyiapkan hal itu. Charles Darwin pernah bilang, makhluk yang survive bukanlah yang terkuat dan terpintar, tetapi yang paling mampu melakukan adaptasi. Ini yang menjadi basis teori tentang survival. ID tetap akan survive. ID masa depan akan memilih lebih membuka diri dan memperbaiki diri. Artinya mempersiapkan diri menjadi durable institution, undefined institution, sebuah institusi yang akan survive. Tantangan yang dihadapi ID akan semakin kompleks, berhadapan dengan isu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan ini seperti 3-in-1 package, the past, the present, and the future. Mereka harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai luhur kedokteran yang telah dibangun oleh para pendahulunya, berjibaku dengan persoalan kekinian termasuk peningkatan profesi dan kesejahteraan dokter, pemerataan distribusi dokter, simetritas peran dengan stakeholder, internasionalisasi dan universalisme, penegakan etik profesi dan sebagainya. Kita juga berhadapan dengan the future, the potential event, pengembangan artificial intelligence, the precision medicine, the potential biological weapon dan sebagainya. Ini adalah tantangan multi kompleks yang butuh sinergisme, kolaborasi, dan inklusifme. Kita butuh kerja keras, bukan NATO, not action, talk only. Dalam bahasa militer, maka kita juga perlu penyetaraan sebagai sebuah gerakan, the silent, the operation, senyap tapi majleb. Saya mengingatkan juga, mudah-mudahan teman-teman dari Aceh masih ingat, ada sebuah quote yang disampaikan oleh Ketua ID Wilayah Aceh. ID akan berkarya, bukan bergaya. ID akan berperan dan bukan baperan. ID akan maju dan bukan malu. ID akan fokus dan bukan lokus. ID akan aktif tapi tidak reaktif. Terakhir,
karena kita berada dalam daerah yang insya Allah akan dipenuhi keberkahan, daerah 1000 masjid. Maka izinkan mengutip salah satu ayat di surat As-Saff 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan karunia yang lain yang kamu sukai yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah itu akan datang. Dan insya Allah pasca Muktamar Mataram kemenangan itu akan kita dapatkan. Dan tolong sampaikan kepada seluruh anggota berita gembira ini sebagai bagian penyemangat buat kita semua. Demikian, terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada panitia. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.